Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillahil malikil quddusis salam. Akramana bidinil Islam wa akmalana lal in'ama wa atam. Salawatullahi wa salam. Al-mab'utsu rahmatan lil alam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila maji'i yaumid dawam. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Afani Allah wa iyyakum minan nar. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin ayyuhal hadirun,
Jamaah sidang Jumat yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang hingga detik ini Allah Subhanahu wa taala masih mencurahkan kepada kita nikmat duniawi maupun yang lebih berharga daripada itu, yaitu nikmat imani. Di siang hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih gerakkan jiwa dan raga kita dalam rangka kewajiban, dalam rangka ketaatan yang telah Allah Subhanahu wa taala haruskan kepada kita semuanya, yaitu melaksanakan ibadah salat Jumat secara berjamaah. Maka sungguh ketika hamba dimudahkan di dalam ketaatan, di dalam keimanan, di dalam ketakwaan kepada Allah, maka itu sungguh nikmat di atas nikmat duniawi yang Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada segenap makhluknya. Kemudian salawat beriringkan salam tidak lupa kita sampaikan kepada uswatuna, kepada suri tauladan kita, yaitu Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, ayuhal hadirun, jamaah sedang Jumat yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, khatib ingin membahas sebuah tema yang berkenaan tentang dampak buruk kemaksiatan, dampak buruk kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian manusia menganggap enteng sebuah kemaksiatan, menganggap ringan sebuah kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala, menganggap remeh kemaksiatan tersebut, sehingga dengan mudahnya dia melakukan pelanggaran demi pelanggaran, sehingga dengan mudahnya dia melakukan kedurhakaan demi kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia beranggapan bahwasanya tidak ada dampak atas perbuatan kemaksiatannya tersebut. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah hal yang keliru, hal yang salah. Karena sesungguhnya kemaksiatan dan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala pasti dan mesti akan memberikan dampak buruk di dalam jiwa dan di dalam hati seseorang. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita perhatikan perkataannya Ibnul Qayyim di dalam kitabnya Ad-Da' wad-Dawa. Dia berkata, "Fama yanbaghi an yu'lam anna adh-dhunuba wal ma'asi tadurruh wa la budda anna dararaha fil qalbi ka dararis sumuwi fil abdani." Maka adalah hal yang mesti diketahui, hal yang mesti diketahui oleh seorang muslim, bahwasanya kemaksiatan, perbuatan dosa mesti dan pasti akan memberikan mudarat terhadap jiwa seseorang. Wala budda an dararaha fil qalbi ka dararis sumuwi fil abdani. Dan sesungguhnya mudaratnya, dampak buruknya adalah pada jiwa dan hati seseorang, sebagaimana dampak buruk dari racun terhadap tubuh seseorang. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Ibnul Qayyim dengan tegas mengatakan dalam perkataannya tersebut bahwasanya setiap kemaksiatan, setiap kedurhakaan, setiap dosa yang dilakukan seorang hamba Allah Subhanahu wa taala mesti dan pasti akan memberikan dampak negatif di dalam hati dan di dalam jiwa seseorang. Kemudian, apakah kemaksiatan tersebut? Maka kemaksiatan tersebut adalah tarkul wajibat wa fi'lul muharramat qawlan kana am fi'lan zahiran kana aw batina. Maka kemaksiatan adalah yaitu meninggalkan kewajiban-kewajiban yang telah Allah Subhanahu wa taala wajibkan, atau melakukan hal-hal yang telah Allah Subhanahu wa taala haramkan, baik berupa perkataan
maupun berupa perbuatan, baik yang tampak maupun kemaksiatan tersebut berbentuk di dalam hati dan di dalam sanubari manusia. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tarkul wajibat, meninggalkan hal-hal yang telah Allah Subhanahu wa taala wajibkan. Sebagaimana pemandangan yang sangat menyedihkan pada hari ini, pada saat ini kita melihat dengan ringannya, dengan entengnya kaum muslimin, anak-anak kaum muslimin, mukallafin, mereka sudah terbebani dengan entengnya mereka meninggalkan kewajiban salat 5 waktu yang telah Allah Subhanahu wa taala wajibkan. Dengan ringannya mereka melalaikan salat mereka. Dengan ringannya mereka meninggalkan kewajiban-kewajiban berpuasa, kewajiban berpuasa Ramadan. Dengan ringannya mereka meninggalkan kewajiban-kewajiban yang telah Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepadanya. Maka ini merupakan kemaksiatan, dan juga merupakan kemaksiatan melakukan hal-hal yang telah Allah Subhanahu wa taala larang. Misalnya, banyak di antara anak kaum muslimin, bahkan mungkin itu berada dalam lingkup keluarga kita sendiri, dengan mudahnya mereka melakukan pacaran. Dengan mudahnya mereka melakukan perzinahan. Dengan mudahnya mereka melakukan chattingan yang kepada tidak halal. Dengan mudahnya mereka mengikuti syahwatnya, melampiaskan syahwatnya kepada yang tidak halal. Maka itu juga berbentuk kemaksiatan kepada Allah, melanggar aturan-aturan Allah, melanggar hal-hal yang telah Allah Subhanahu wa taala haramkan. Dan kemaksiatan baik berupa perkataan, misalnya seseorang mengatakan perkataan yang dusta, menggunjing, menghibah, menceritakan aib saudaranya. Tidak ada manusia yang tidak memiliki aib, masing-masing kita memiliki aib. Maka di antara kemaksiatan seseorang dengan ringannya, dengan mudahnya menceritakan dan menggunjing aib saudaranya, berkata dusta. Dan kemaksiatan juga adalah berbentuk perkataan maupun perbuatan. Sebagian kaum muslimin masih mudah untuk memakan makanan riba. Sebagian kaum muslimin bermaksiat dengan perbuatan, menggunakan matanya melihat hal-hal yang telah Allah Subhanahu wa taala haramkan. Zahiran kana au batina, kemaksiatan baik yang tampak maupun yang berbentuk di dalam hati manusia. Mengamalkan sebuah amalan ditujukan kepada selain Allah, berniat atau hasad kepada makhluk, kepada hamba Allah yang lainnya, dengki dan lain sebagainya, merupakan kemaksiatan hati. Maka kemaksiatan tersebut jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dengan tarkul wajibat, meninggalkan kewajiban-kewajiban yang telah Allah Subhanahu wa taala haruskan, au fi'lul muharramat, atau melakukan hal-hal yang telah Allah Subhanahu wa taala haramkan, mesti dan pasti akan memberikan dampak di dalam jiwa seseorang. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatan sauda." Sesungguhnya seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, apabila dia melakukan kesalahan, melakukan kemaksiatan, akan diberikan titik hitam di dalam hatinya, akan diberikan titik hitam di dalam jiwanya. Ini artinya apa yang dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim selaras dengan apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemaksiatan mesti akan memberikan dampak buruk di dalam jiwa seseorang. Maka di antara dampak buruk kemaksiatan, yang pertama adalah bahwasanya kemaksiatan akan menghalangi pelakunya, akan menghalangi masuknya ilmu ke dalam jiwanya. Bahwasanya kemaksiatan akan menghalangi seseorang mendapatkan ilmu Allah, mendapatkan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dampak buruk kemaksiatan, ketika seseorang dengan serta-merta, dengan mudahnya, dengan remehnya melakukan kemaksiatan, melakukan perbuatan dosa, menganggap enteng perbuatan dosa. Dampak buruknya diantaranya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala halangi ilmu masuk ke dalam jiwanya.
Maka ini fakta, seseorang yang senantiasa meremehkan kemaksiatan, baik dengan meninggalkan kewajiban yang telah Allah Subhanahu wa taala wajibkan, atau melakukan hal yang telah Allah Subhanahu wa taala haramkan, maka dia sulit untuk duduk di kajian majlis ilmu. Maka dia sulit untuk duduk di kajian majlis ilmu yang mana disebutkan di dalamnya firman Allah, yang mana disebutkan di dalamnya qala Rasulullah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sulit baginya untuk betah duduk di kajian majlis ilmu, karena ilmu Allah adalah cahaya dan kemaksiatan adalah yang memadamkan cahaya tersebut. Maka jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin besar, semakin banyak kita meremehkan kemaksiatan, menganggap enteng sebuah kemaksiatan, mesti kita semakin sulit untuk duduk di kajian majlis ilmu, sulit untuk duduk di kajian yang disebutkan di dalamnya perkataan Allah, di dalamnya disebutkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bagi pelaku yang melakukan kemaksiatan, meremehkan dan menganggap enteng kemaksiatan tersebut, maka sulit juga baginya untuk memahami firman Allah, memahami sabda Rasulullah ketika dia membaca ayat Al-Quranil Karim yang harus dibaca seorang muslim di dalam salatnya, di dalam tiap rakaatnya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, tunjukilah kami kepada jalan yang lurus, jalan yang Engkau beri nikmat kepada mereka. Bagi pelaku dan meremehkan kemaksiatan, menganggap nikmat yang dimaksud adalah nikmat duniawi dan nikmat duniawi, nikmat harta, nikmat kekayaan dan lain sebagainya daripada nikmat duniawi. Padahal yang Allah maksud di dalam ayat tersebut adalah nikmat keimanan, nikmat istiqamah, nikmat ketakwaan, nikmat yang sebagaimana Allah berikan kepada para nabi, kepada orang saleh, kepada syuhada, kepada orang-orang yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita lihat kepada diri kita, apabila kita sulit untuk duduk di majlis ilmu, sulit untuk memahami firman Allah, maka itu di antara dampak buruk daripada kemaksiatan, atau kita meremehkan kemaksiatan tersebut. Bahkan baginya sulit untuk membaca Al-Qur'anil Karim, untuk membaca WhatsApp, membaca berita-berita, membuka YouTube, dia tahan berjam-jam. Namun untuk membaca tiap harinya satu muka daripada Al-Quran yang merupakan petunjuk bagi kehidupannya, dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin, itu merupakan kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, bagi orang yang meremehkan dan senantiasa menganggap enteng maksiat, mesti dia sulit untuk membuka Al-Quranil Karim. Ini merupakan dampak buruk daripada kemaksiatan. Bahkan ketika dipilihkan di hadapannya ada lantunan Al-Quranil Karim, ada lantunan lagu, dia akan memilih untuk mendengarkan lagu, mendengarkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ingat, itu merupakan salah satu dampak buruk daripada kemaksiatan yang dilakukan oleh seseorang. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dampak buruk kemaksiatan yang berikutnya, bahwasanya kemaksiatan akan menghalangi datangnya rizki Allah Subhanahu wa taala kepada pelakunya. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Ahmad, innal 'abda la yahrumur rizqa bidzanbin yusibuh, sesungguhnya seorang hamba diharamkan mendapatkan rizki yang akan diberikan kepadanya, diharamkan disebabkan oleh kemaksiatan yang dia lakukan. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemaksiatan akan membuntukan pikiran seseorang, kemaksiatan akan melemahkan jiwa seseorang. Dia takut kemaksiatannya terbongkar dan terlihat oleh orang yang lain, jiwanya menjadi sempit. Wal itsmu ma haka fi nafsik, dan dosa adalah apa yang menyempitkan jiwamu. Padahal Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada orang-orang yang bertakwa, wa man yattaqillah
yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan bagi siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang dia tidak duga-duga. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dampak kemaksiatan yang ketiga adalah bahwasanya kemaksiatan akan memberikan dampak di dalam keluarga seseorang, di dalam kendaraan seseorang. Seorang salaf mengatakan, inni la'asillaha fa'ara dzalika fi athari dabbati wa ahli. Sesungguhnya aku bermaksiat kepada Allah dan aku melihat dampaknya dalam keluargaku. Aku melihat dampaknya di dalam kendaraanku. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi karena kita meremehkan kemaksiatan, bisa jadi 20 tahun yang lalu, bisa jadi 30 tahun yang lalu, atau bisa jadi kita masih melakukan dan menganggap enteng kemaksiatan tersebut. Dampaknya kita rasakan di dalam keluarga kita. Istri yang selalu membangkang, keluarga yang tidak harmonis, anak yang selalu susah untuk diarahkan, untuk dididik. Maka itu salah satu bentuk buruk daripada dampak kemaksiatan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia memiliki harta, namun dia tidak mendapatkan keharmonisan, namun dia tidak mendapatkan sakinah, mawaddah warahmah, disebabkan karena kemaksiatan yang dia anggap enteng, yang dia anggap remeh. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dampak kemaksiatan yang berikutnya adalah bahwasanya kemaksiatan akan menghalangi seseorang dari ketaatan kepada Allah atau menikmati ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat kepada diri kita. Apabila hari-hari kita, dominan kita untuk mendatangi salat, kewajiban salat 5 waktu kita adalah orang yang selalu terlambat atau orang yang tidak salat, ingat itu dampak buruk daripada kemaksiatan yang kita remehkan. Sehingga Allah halangi kita untuk melakukan ketaatan yang lainnya kepada Allah. Allah halangi kita untuk menikmati ketaatan. Padahal di dalam salat ada rasa khusyuk, ada rasa ketenangan, ada rasa kedamaian yang dirasakan oleh orang-orang yang dekat dan berusaha untuk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para pelaku kemaksiatan yang meremehkan kemaksiatan tersebut, dia mampu untuk bangun jam 12 atau bangun jam 1 untuk menyaksikan timnas yang dia idolakan. Namun untuk salat 1 rakaat salat witir dia tidak mampu. Ingat, itu salah satu dampak buruk daripada kemaksiatan yang kita remehkan, baik dengan meninggalkan kewajiban yang telah Allah Subhanahu wa taala wajibkan ataupun dengan melakukan hal-hal yang telah Allah Subhanahu wa taala haramkan. Bagi kita selalu yang terlambat di dalam salatnya, selalu pada saf terakhir, selalu terlambat di dalam melaksanakan salat wajibnya, bahkan salat Jumu'ah, maka itu diantara dampak buruk kita meremehkan kemaksiatan. Kitalah yang tahu antara kita dan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Fataqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, saudaraku seiman yang kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Di antara dampak buruk kemaksiatan, bahwasanya kemaksiatan akan melahirkan kemaksiatan yang lainnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang bermudah-mudahan untuk chattingan kepada yang tidak halal baginya, bermudah-mudahan untuk membonceng yang tidak halal baginya, maka akan melahirkan kemaksiatan yang lainnya, yaitu kepada perzinahan. Dan itu banyak terjadi saat ini. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ketika seseorang dengan remehnya, seorang wanita dengan remehnya membuka jilbabnya yang telah Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepadanya. Allah perintahkan kepada ayah, kepada pemimpin tiap keluarga agar mereka memerintahkan anak-anak dan keluarga mereka
yaitu untuk menutup rambut mereka, menutup aurat mereka. Namun ketika mereka meremehkan hal tersebut, akan melahirkan kemaksiatan yang lainnya, akan melahirkan kepada ikhtilat dengan berbaurnya wanita dan laki-laki dengan ringannya, akan melahirkan kepada kemaksiatan yang lainnya. Dengan mudahnya mereka akan meninggalkan salat dan dengan mudahnya mereka melakukan perzinahan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dan fakta-fakta yang lainnya telah jelas bahwasanya kemaksiatan akan melahirkan kepada kemaksiatan yang lainnya. Maka jangan pernah anggap enteng sebuah kemaksiatan. Maka jangan pernah anggap remeh sebuah kemaksiatan, baik dengan melakukan hal yang Allah Subhanahu wa taala haramkan atau meninggalkan hal yang telah Allah Subhanahu wa taala wajibkan. Walaupun merupakan qada Allah, jiwa manusia memiliki kecondongan kepada perbuatan dosa, mengikuti hawa nafsu. Namun bukan itu yang menjadi tujuan ketetapan Allah. Bukan itu yang menjadi tujuan utama, tujuan inti ketetapan Allah, bukan itu. Akan tapi Allah ingin membuktikan keimanan kita. Apakah benar keimanan kita? Apakah jujur keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Setelah ujian tadi Allah akan melihat siapa yang jujur di atas keimanannya, siapa yang terbukti keimanannya. Maka kecondongan kemaksiatan atau kecondongan hawa nafsu kita kepada hal-hal yang telah Allah Subhanahu wa taala haramkan, bukan itu yang menjadi tujuan utamanya. Akan tapi tujuan utamanya untuk membuktikan apakah kita jujur di atas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang telah melakukan kemaksiatan, Allah Subhanahu wa taala membuka pintu taubat yang sebesar-besarnya. Jangan pernah anggap enteng kemaksiatan. Segera kembali dan bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sejujur-jujurnya, taubat yang sesungguh-sungguhnya. Imam Fudail bin Iyad mengatakan, taubatun istighfarun bila iqla'in taubatul kadzabin. Orang-orang yang beristighfar, minta ampun kepada Allah, namun dia tidak meninggalkan perbuatan dosa yang dia lakukan. Taubatul kadzabin merupakan taubatnya para pendusta. Kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan remehkan kemaksiatan tersebut. Jangan mau engkau terperdaya dengan langkah dan tipu daya syaitan. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, agar kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mencondongkan hati kita kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hati manusia berada di antara usbu' min usabi'ir rahman, di antara jemari-jemarinya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berdoa kepada Allah dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim. Allahumma hdina ila ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta. Ya Allah, tunjukkanlah kami kepada akhlak yang baik yang tidak dapat menunjukkan kepadanya melainkan Engkau. Wasrif anna sayyi'aha la yasrifu anna sayyi'aha illa anta. Dan palingkan dan jauhkan dari jiwa kami keburukan-keburukannya yang tiada dapat memalingkan darinya melainkan Engkau ya Allah. Bila mana kita jujur kepada Allah, kita tunjukkan di dalam sikap dan perbuatan kita, serta kita berdoa dengan sungguh kepada Allah. Allah berjanji, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, niscaya kami akan berikan dan tunjukkan jalan kami kepada mereka. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga khutbah yang singkat ini bermanfaat bagi kita dan bisa kita amalkan sehingga menjadikan kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا ظلمنا أنفسنا
وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تفعلون أقم الصلاة